Bisa teman-teman lihat di sini saya berhasil di ACC dengan jumlah pinjamannya Rp800.000 dengan tenor pinjaman 8 hari dengan kondisi saat ini tarik tunai. Nah, jadi silakan teman-teman simak jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC seperti punya saya. Dikarenakan untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK ataupun status legalitasnya masih bersifat ilegal. Nah, jadi nanti jika sudah pengajuan teman-teman di ACC dan berniat untuk melakukan aksi galbay, dipersilakan ya. Karena untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay dan tentunya tidak akan ada DC lapangannya. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini, pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga lekas sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas seperti biasa. Dan baik teman-teman, kembali lagi di channel saya ya, channel Info Recehan. Channel yang dimana memberikan informasi-informasi serta edukasi aplikasi pinjaman online langsung cair. Dan saya sapa terlebih dahulu ya, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Nah, jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali ya bagi teman-teman. Karena seperti biasa di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan mohon terus dukungannya bagi teman-teman juga yang baru bergabung di channel ini dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya dan tim lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi serta edukasi dan trik tips agar mudah di ACC. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan video kali ini ya, saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair terbaru mudah cair di tahun 2022. Namun sebelumnya di sini saya akan memberikan sedikit edukasi ya, ataupun beberapa poin-poin pentingnya di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semua, apalagi bagi teman-teman yang baru saja ingin melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin poin-poin yang saya berikan. Untuk poin yang pertama di sini teman-teman harus mengkondisikan ataupun mengamankan terlebih dahulu data-data kalian. Kemudian untuk di poin yang kedua, di sini teman-teman harus memiliki rawatan terlebih dahulu di aplikasi pinjol yang sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan kemudian untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan coba bahasnya satu persatu ya. Nah, untuk poin yang pertama di sini teman-teman harus mengamankan terlebih dahulu data-data kalian. Nah, jadi maksudnya begini teman-teman. Jika teman-teman itu data-datanya masih fresh dan teman-teman baru saja ingin melakukan peminjaman, alangkah baiknya kalian harus mengamankan terlebih dahulu data-data kalian seperti di bagian kontak, penyimpanan, telepon, kotak masuk, ataupun riwayat panggilan. Harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin, gantilah semua data-data tersebut menggunakan data-data yang fake. Jangan sampai ya teman-teman menggunakan data-data yang real, sebab jika nantinya teman-teman menggunakan data-data yang real, apalagi teman-teman itu baru saja melakukan peminjaman, jika data-data teman-teman itu autol,
maka secara otomatis data-data kalian itu akan disadap ataupun data-data kalian itu akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, jadi harap teman-teman perhatikan karena info ini adalah info yang sangat penting. Kemudian untuk di poin yang kedua, di sini teman-teman harus memiliki rawatan terlebih dahulu di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi maksudnya seperti ini teman-teman, jika data-data teman-teman itu masih fresh ataupun data-data kalian itu belum pernah ya melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair, maka saya sangat menyarankan ya teman-teman, kalian ajukanlah terlebih dahulu di aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK Otoritas Jasa Keuangan seperti aplikasi IC Cash, Kredit Pintar, kemudian Danamu ataupun Investri. Nah, beberapa aplikasi tersebut saya rekomendasikan karena berlisensi dan berizin di OJK serta memberikan limit pinjaman ya ke nasabahnya. Nah, jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan di OJK dan tidak galbay dalam aplikasi tersebut, jadi nanti pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan juga dengan cepat. Jadi seperti itu teman-teman. Namun, jika teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK dan juga teman-teman itu baru saja melakukan peminjaman, maka nanti akan secara otomatis data-data kalian itu akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, jadi harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin ya. Karena banyak sekali dari teman-teman yang bertanya kenapa kok masih saja autol pada saat melakukan peminjaman. Itu disebabkan dikarenakan teman-teman itu tidak memiliki rawatan di OJK. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru dulu di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi pinjol yang ilegal. Dikarenakan seperti ini teman-teman. Sekarang banyak sekali ya platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi. Bisa 5 juta, 10 juta, hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, saya sangat menyarankan kalian cek terlebih dahulu data-data kalian ya. Apakah aman ataukah tidak? Jika data-data teman-teman itu belum dirasa aman, maka saya sangat menyarankan kalian jangan coba-coba mengajukannya. Karena resikonya sangat tinggi teman-teman jika kita tidak tahu bagaimana cara bermain di aplikasi pinjol yang ilegal. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi ya beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting di dalam hal melakukan peminjaman. Saya memberikan edukasi seperti ini karena banyak sekali dari saudara-saudara kita ataupun dari teman-teman kita ya yang melakukan peminjaman namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah dikarenakan bunganya yang berkali-kali lipat hingga sampai akhirnya data-datanya disebarluaskan ataupun disalahgunakan dan akhirnya pihak peminjam stres ataupun malu karena diteror terus hingga sampai akhirnya ada yang bunuh diri, membakar rumah ataupun kabur dari rumah. Nah, itulah tadi teman-teman, saya sangat mengkondisikan sebaik mungkin jangan sampai lagi terjadi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan mari teman-teman, kita harus lebih pintar lagi ya di dalam hal melakukan peminjaman dan memilih pinjaman online mana yang dapat kita pinjam. Namun data-data kita aman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, baiklah teman-teman ya. Kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Jadi di sini untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang masih baru rilis di minggu-minggu ini yaitu aplikasi yang bernama Pinjam Now. Ini teman-teman aplikasinya. Nah, untuk aplikasi Pinjam Now ini sudah tersedia di Google Play Store ya. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Nah, untuk di aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal belum terdaftar di OJK ya teman-teman. Jadi, jika mau digalbay silahkan nanti teman-teman digalbaykan saja. Karena seperti anjuran dari pemerintah kita ataupun pihak Kominfo pun sendiri sudah mengatakan sejak tahun 2018 bahwasanya pinjamlah uang ya sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaikan saja. Namun sebelumnya kita harus melihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini yang mengakses apa-apa saja pada smartphone kita.
dikarenakan masih ilegal, jadi kita harus mengkondisikannya terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat ya aplikasi ini. Mengakses perizinan ke kamera, kontak, penyimpanan lokasi, dan telepon. Di sini saya tidak bosan-bosannya mengingatkan ke teman-temanku semuanya agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh. Untuk di bagian kontak, teman-teman ubah saja 2 digit nomor ya ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Dan kemudian untuk di poin penyimpanan ini teman-teman dikarenakan aplikasi ini mengakses ke ruang memori. Jadi harap diamankan jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Nah, untuk di bagian telepon teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, jika teman-teman tidak tahu ya bagaimana cara-caranya, teman-teman bisa melihat saja video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara-caranya dan step by step-nya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, baiklah teman-teman ya, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya. Dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara ataupun proses-proses pengajuannya dalam aplikasi Pinjam Now ini. Nah, bisa teman-teman lihat seperti inilah ya tampilan dari aplikasi Pinjam Now. Nah, di sini untuk di tampilan awal kita disuruh login teman-teman ya ataupun di sini kita disuruh mendaftar terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan limit pinjaman dari aplikasi Pinjam Now ini teman-teman ya. Nah, jika kalian sudah memasukkan nomor telepon yang aktif di sini teman-teman bisa klik saja lanjut. Nah, maka di langkah berikutnya di sini bisa teman-teman lihat ya, kita disuruh verifikasi wajah. Nah, jadi harap teman-teman kondisikan saja dengan baik pencahayaan jangan sampai mengganggu wajah kalian. Nah, jika tadi teman-teman sudah identifikasi wajah ataupun verifikasi wajah dan di langkah berikutnya ini kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan ya teman-teman. Nah, jadi usahakan jangan sampai blur ataupun pecah. Nah, jika sudah teman-teman bisa klik saja submit. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat ya, setelah kita login menggunakan nomor telepon dan juga kita sudah mendaftar, maka di langkah berikutnya di sini ada tampilan ya teman-teman. Di sini kita berhasil di angka pinjaman 10 juta rupiah dengan tenor di sini 91 sampai 180 hari dengan syarat yang diperlukan tentunya hanya KTP dengan bunga minimalnya yaitu 0,3% per harinya ya teman-teman. Nah, di sini untuk bisa mendapatkan limit pinjaman dari aplikasi Pinjam Now, teman-teman bisa klik saja pergi minjam. Nah, maka di langkah berikutnya bisa teman-teman lihat ya, kita disuruh mengisi informasi pribadi. Untuk di bagian agama ini, tinggal teman-teman sesuaikan saja ya dengan agama kalian. Jika sudah di sini teman-teman bisa klik, kemudian untuk di bagian pendidikan, teman-teman juga tinggal sesuaikan saja. Untuk di status pernikahan juga teman-teman sesuaikan dengan yang di KTP kalian ya. Nah, kemudian untuk di alasan pinjaman, di sini kita diberikan beberapa opsi ya teman-teman. Tinggal kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan yang akan kalian pinjam. Dalam aplikasi ini ya teman-teman, jika sudah konfirmasi untuk di bagian pekerjaan, di sini kita juga diberikan beberapa opsi. Namun di sini saya sarankan teman-teman meskipun kalian tidak bekerja, kalian bisa isi karyawan swasta. Nah, kemudian untuk di bagian nama perusahaan ini teman-teman tulislah menggunakan huruf kapital ya berdasarkan di mana kalian bekerja. Untuk di penghasilan per bulan di sini teman-teman saya isi 5 juta rupiah. Kenapa saya isi 5 juta rupiah? Dikarenakan sesuai dengan pendapatan daerah saya teman-teman ya. Nah, jadi meskipun di sini teman-teman hanya digaji 2 ataupun 1 juta, kalian bisa isi saja ya sesuai dengan UMK pendapatan daerah teman-teman ya. Kemudian untuk di pengisian alamat sesuai KTP ini harap teman-teman isi dengan lengkap dengan jelas jangan sampai salah ya. Nah, jika di sini teman-teman sudah mengisi informasi pribadi, di sini teman-teman bisa klik lanjut. Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh mengisi 2 informasi kontak darurat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, gunakanlah kontak yang fake teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ya bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Hal ini bertujuan ya agar nantinya pihak aplikasi ini akan lebih percaya oleh pihak peminjam, maka nanti tingkat DACC-nya akan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jika sudah kalian bisa klik lanjut.
Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, di sini diusahakan teman-teman harus memiliki akun bank terlebih dahulu ya. Nah, namun jika teman-teman ingin mencairkan lewat aplikasi e-wallet, caranya mudah teman-teman. Untuk di bagian nama bank ini ya teman-teman bisa isi saja Bank Sentral Asia ya. Nah, kemudian untuk di bagian nomor rekening, di sini teman-teman tinggal masukkan saja nomor akun Dana, OVO ataupun GoPay kalian. Nah, jika sudah kalian bisa klik konfirmasi. Nah, maka bisa teman-teman lihat semua informasi ataupun semua tahap-tahap telah kita selesaikan ya. Nah, jika teman-teman berniat untuk melanjutkan informasi ini, teman-teman bisa klik saja lanjut. Nah, maka bisa teman-teman lihat pengajuan telah berhasil, pemberi pinjaman sedang meninjau pengajuan Anda. Harap bersabar Anda mendapat memeriksa status pengajuan dalam status penginjaman. Nah, jadi teman-teman bisa kalian lihat ya, jadi data-data kita itu berhasil diperiksa oleh pihak analis maupun pihak audit teman-teman. Dan dalam proses peninjauan ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Nah, jadi dipastikan smartphone dalam keadaan aktif ya. Karena pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.